Ya, pemirsa, tentunya kisah menghebohkan ini terkait dengan kasus pembunuhan siswa SMP yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum TPU Talang Krikil. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Ibu Tri Widiatsi, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Palembang melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Firza. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya terima kasih, Ibu, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bu Tri, ini tentunya kasus untuk yang terjadi ya di TPU Talang Krikil ini sebenarnya juga memiliki ya ada indikasi kuat begitu ya bahwa sebenarnya sebelumnya walaupun banyak yang masih kabur gitu beritanya, tapi sudah diduga gitu pasti adanya kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tewasnya siswi SMP yang diduga menjadi korban pembunuhan sekaligus ini kabarnya juga dilakukan dugaan pelecehan seksual. Menurut Anda selaku Komisi Perlindungan Anak Daerah memandang kasus ini seperti apa, Ibu Tri? Baik, Mas Firzi ya. Firza atau Firzi. Saya memandangnya sangat miris sebagai sekretaris dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang dan sebagai ibu, miris sekali karena kalau kita lihat itu merupakan perkosaan dan pembunuhan, artinya brutal sekali yang dilakukan anak-anak di bawah umur, karena kita ketahui bahwa anak di bawah umur itu siapapun yang berusia belum 18 tahun, dan saya lihat itu yang melakukannya umur 16 tahun dan 12 tahun, artinya ini benar-benar brutal. Tadinya saya berpikir bahwa bukan berpikir, saya bermohon agar tidak terjadi perkosaan, tapi hanya pembunuhan. Tetapi ternyata memang terjadi perkosaan dan disinyalir itu karena menonton video cabul. Saya juga kemarin berprasangka mungkin dipengaruhi oleh minuman keras, tapi ternyata itu belum terdetek, tetapi sudah terdetek bahwa dari HP-nya itu ada apa video cabul Baik, baik. seperti itu. Bu Jadi Tri, Bu ya, Tri. Ya, ya, baik. Kita ya, sama satu, Ibu Tri ya. Mungkin saya nggak mau terlalu meluas terlebih dahulu. Mungkin saya coba breakdown baik. terlebih dahulu. Ibu Tri, tadi Ibu mengatakan dari 4 pelaku ini bahkan ada yang umurnya 12 tahun, begitu Bu ya? Ya, Halo, Ibu Tri, betul ya? ya, Konfirmasi ya 12 betul. tahun ya. Ya, ya, Artinya ya, bahkan umurnya saja di bawah 12 tahun itu artinya di bawah umur korban bahkan ya. ya, Tadi Ibu ya, mengatakan keempat-empatnya ini memang di bawah umur, Bu, artinya. Ibu sudah ya, punya ya, datanya, Bu. ya. 16, Eh, 12 dan umur berapa lagi, Bu? 16 tahun, Oke. 12 dan 16 tahun ya. Rata-rata 12 dan 16 tahun. Empat orang pelaku ini ya, Bu ya. Nah, Ya, tadi Ibu juga mengatakan bahwa indikasi, bukan indikasi lagi, memang sudah ada pengakuan ya, Bu, dari keempat pelaku ini mengatakan bahwa ia melakukan tersebut karena terinspirasi menonton video orang dewasa, begitu. ya, Oke. iya, Nah, Mas. sekarang baik. Saya coba kita mulai dari sana terlebih dahulu, Ibu Tri. Kalau menurut Anda, ya memang ya semua udah menjadi rahasia umum sepertinya karena akses yang sangat luas begitu ya untuk anak-anak bisa mengakses video-video tersebut. Kalau dari pandangan Anda selaku KPAD sendiri memaknai fenomena banyaknya anak-anak di bawah umur yang sudah bisa menonton film tersebut, seperti apa, Bu? Lalu bagaimana upaya untuk mengantisipasi hal ini? Baik, yang pertama, halo, iya, halo, suara saya bisa Silakan, Ibu. dengar? Iya, Oke, sudah, baik, Ibu. ya, terima kasih, Mas. Kalau dari KPAD, itu memang diperlukan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini tentu saja orang tua, pengawasan bukan saja pergaulan, tetapi gadget itu memang diawasin untuk penggunaannya. Apalagi memang mereka anak-anak di bawah umur. Kemudian, selain pengawasan terhadap gadget, pengawasan orang tua itu terlebih lagi. Jadi, detail orang tua mengawasi anak. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, sepertinya mereka karena dampak dari menonton film porno atau film orang dewasa. Nah, artinya pihak-pihak terkait perlu memikirkan kembali untuk melakukan filter terhadap gadget yang masuk ke, bukan untuk satu orang saja, tapi untuk keseluruhan, bahwa untuk anak-anak itu memang harus ada filter
agar tidak sembarangan bisa menonton atau tidak sembarangan akses yang tidak benar yang belum untuk usianya itu masuk ke gadget mereka. Itu dari KPAD. Jadi memang pengawasan yang perlu itu ditekankan, kepedulian dan pengawasan. Kita mengawasi kalau tidak peduli dan semua tidak ada lanjutan, begitu Mas. Kalau kita Ya. bicara kata Ibu tadi, oke pengawasan ya, tentunya adanya pendampingan dan sebagainya. Tapi kan kita tahu Bu, bahwa akses internet ini sangat-sangat masif begitu ya Bu ya. Semua Ya, bisa mengakses, betul. bahkan anak Iya. balita aja udah bisa main HP begitu. Betul, ya. Apakah dari pihak KPAD nggak mendorong, mungkin dari Kominfo mungkin bisa untuk memblokir semua situs-situs yang bisa mereka peroleh secara tidak sengaja, mungkin tanpa disadari begitu. Jadi kan kalau mau diawasin sama orang tuanya mungkin agak sulit. Bagaimana KPID Itu memandang hal ini? ya, kami sangat mendorong memberikan filter terhadap apa saja yang akan masuk ke gadget atau HP. Jadi seperti di negara luar itu, kalau kita misalnya aja Cina itu, kita tidak bisa menerima gambar-gambar loh. Mereka sudah melakukan itu filterisasi terhadap gadget yang ada di negara tersebut. Seperti itu Mas. Jadi kami juga sudah menyarankan, memberi masukan untuk melakukan filter terhadap gadget tersebut. Mungkin agak rumit kalau kita berpikir, tetapi itu ada orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakannya. Tapi itu penting sekali Mas ya. Tapi kalau untuk data yang dimiliki oleh KPAD sendiri, Bu, kasus serupa terjadi, Bu. Apakah sudah cukup banyak? Ibu punya datanya mungkin dari tim Ibu? Bahwa pemerkosaan terjadi dikarenakan menonton video porno oleh anak-anak ini? Baik Mas, untuk data memang tidak banyak yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak daerah Palembang, tetapi itu kemungkinan bukan karena tidak ada kasus, tetapi tidak melapor saja kepada Komisi Perlindungan Anak. Tetapi hal tersebut memang dampak dari menonton film porno ataupun minuman keras itu pasti dampaknya ke kriminal seperti itu. Tidak usah disangsikan, ya. Artinya fenomena gunung es lah ya, Bu ya? Ya, tadi, betul banget ya. Seperti fenomena gunung es, artinya tidak hanya video porno, namun juga minuman-minuman keras. Ini tadi juga Ibu mengatakan. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan tidak ada indikasi ke sana, Bu? Tidak ada, betul ya. Negatif ya, tidak ada pengaruh minuman keras atau narkoba. Keras. Oke, selain video porno ada minuman keras dan juga narkoba ini yang menjadi ya banyak sekali permasalahan yang menyebabkan banyak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, tapi dari kasus ini, Ibu, apakah KPAD melakukan pendampingan khusus terhadap baik korban maupun pelaku, Ibu? Ya, kalau KPAD itu kan tugasnya adalah memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Jadi kami memang melakukan pendampingan dalam hal ini baik pada korban maupun pada pelakunya, tetapi terutama untuk korban. Karena kalau ya bisa dijelaskan Bu, pendampingan seperti apa secara spesifik, kepada korban seperti apa, pendampingan kepada pelaku seperti apa, mohon dijelaskan Ibu. Ya, kalau pendampingan itu biasanya kami ketika ada persidangan itu panggil ikut mendampingi dari anak-anak tersebut. Jadi korban maupun pelaku itu memang didampingi. Jadi nanti kami mendapat panggilan dari pihak terkait untuk mendampingi mereka di dalam persidangan. Itu lebih lanjutnya seperti itu. Tapi untuk sekarang, untuk kami menggaungkan empati kami terhadap korban. Kemudian juga kami melihat hal tersebut, mengevaluasi dan akan memberikan masukan kepada orang-orang yang berkompeten untuk agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Begitu Mas. Baik, kalau untuk di pengadilan kan mungkin masih lama ya Bu ya. Kalau untuk yang saat ini dilakukan oleh KPAD Bu, kepada para pelaku ini pendampingan seperti apa Bu yang diberikan? Ya, kalau sekarang pendampingannya memang kita melihat, kemudian mengevaluasi, kemudian kita pendampingan itu ke keluarga, karena keluarga itu tentu saja mengalami shock kalau anaknya sudah meninggal, tapi itu ada ini recovery. Jadi dari kasus tersebut ada apa namanya ya, pemulihan seperti ya? Itu ya. Baik, ya, pemulihan kali ya. Baik, sejauh ini Ibu kepada 4 pelaku sudah dari tim KPAD sudah berjumpa Bu?
Bagaimana Belum. kondisinya? Oh, belum Belum. sama sekali. Ya, belum sama sekali. Jadi ini kami sudah memplan, sudah merencanakan untuk ada beberapa hal yang harus kami lakukan, eh, tetapi terutama kami fokuskan kepada ya, korban terlebih dahulu. Oke, rencananya kapan Ibu akan dilakukan tadi yang Ibu sebutkan kepada keempat pelaku ini Bu, yang anak Ya, di bawah dalam umur yang waktu berproses dengan dekat hukum? kami ke korban dulu Pak, baru nanti ya, karena kan tidak bisa sembarangan, jadi ada Prosedur. prosedur untuk bisa ya bertemu dengan keempat tersangka ya, bukan tersangka, Ya, apa namanya, anak yang empat ya pelaku pelaku. tersebut. Baik, baik. Ibu artinya juga akan dilakukan asesmen Bu, tes psikologi, kejiwaan dan lain sebagainya. Ya, oh itu nanti ada tahapan untuk melakukan asesmen, kemudian psikiatri untuk itu kerohanian atau pemulihannya seperti itu. Ada Baik, tahapannya. Ya, baik. Mas. Ibu Tri, ini kalau kita mengingat lagi Bu, kasus serupa ini tentunya banyak terjadi ya Bu ya di Indonesia ya, dan hampir setiap hari dengan berbagai cerita begitu ya di balik itu semua. Ya, Tapi kalau dari tim ya. KPAD sendiri, Komisi Perlindungan Anak Daerah, mencatat dari sebanyak kasus yang terjadi, khususnya Halo. kita bicara, halo Ibu, Ibu bisa mendengar suara Bagus-bagus saya? loh, Mas. Halo. Kalau baik, kalau sekarang udah jelas Bu suara saya? Ibu Tri, Halo, Mas Firsi. Mas Firsa. Ibu Nah, Tri jelas bisa ya? mendengar suara saya dengan Ya, jelas? jelas. Sudah ya? Halo. Baik. Ya, Halo bisa, Ibu. bisa. Ya. Iya, iya, baik, baik. Oke, baik. Ibu, Halo, kalau ya. dari kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, kita bicara Kota Palembang ya, khususnya kan Ibu dari Sekretaris KPA di Kota Palembang sendiri, mencatat dari banyak kasus yang terjadi, Bu, ini berapa banyak, Bu, yang memang ini disebabkan oleh Halo, kurangnya Mas. pengawasan orang Tuh. tua? Oke, Ibu, kita mencoba memperbaiki sambungan audio Kalau kita ya. Oke, sudah bisa Ibu, ya, silakan. baik. Ya, baik, Mas. Kalau yang di Kota Palembang, mungkin memang awal adalah pengawasan dari orang tua. Pengawasan itu dibarengi dengan kepedulian. Dan kemudian dari kami, Komisi Perlindungan Anak, memberikan edukasi. Yang kami lakukan adalah ketika kami memberikan pembinaan kepada sekolah, di situ ada peserta didik, kemudian orang tua walinya juga itu dipanggil. Jadi kami memberikan edukasi sekalian memberikan pengarahan untuk pengawasan terhadap anak. Itu yang kami lakukan, edukasi itu sangat luas. Jadi nanti ketika kami berkumpul dengan peserta didik dan orang tuanya, itu ada permasalahan yang mereka sampaikan sehubungan dengan peserta didik. Nah, pada saat itulah kami memberikan edukasi untuk bagaimana pengawasan terhadap anak. Artinya pengawasan itu internal dan eksternal. Tapi tanpa pengawasan orang tua, tanpa kepedulian orang tua, semua akan sia-sia, karena pengawasan juga tanpa kepedulian juga tidak akan memberikan hasil yang optimal. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah, karena anak-anak di bawah umur itu biasanya kan memang beradanya di sekolah. Berapa jam mereka di sekolah itu lebih banyak daripada di rumah, tapi orang tua tidak bisa lepas tetap dengan pengawasan dan kepedulian. Itu baik, Ibu Tri. kasus Mirza. Ibu Tri, suara saya jelas ya? Halo. Sekarang suara saya jelas ya? Baik. Ibu Tri, pertanyaan saya belum terjawab. Apakah dari kasus yang terjadi di Kota Palembang, berdasarkan data Anda dan tim, apakah memang ini disebabkan akan kurangnya pengawasan orang tua? Itu maksud saya, Bu. Apakah memang masif disebabkan mayoritas karena kurangnya pengawasan orang tua, sehingga anak-anak di bawah umur ini ya bisa melakukan hal-hal di luar nalar? Itu yang saya maksud. Apakah seperti itu, Ibu Tri? Baik, Mas. Ya, begini ya Mas, kalau kita lihat dari contoh ini, itu sudah terbuka bahwa karena mereka menonton gadget video untuk orang dewasa. Nah, gadget itu kan ada aturan kalau di rumah. Kalau sudah misalnya berapa jam, kemudian apa saja, itu adalah di bawah pengawasan orang tua. Kalau tidak diawasin kan bebas sekali di rumah terus, anak-anak mengunci kamar, tapi kita tidak lihat ternyata di dalam kamar itu ngapain dengan gadgetnya, seperti itu Mas. Jadi memang garda terdepan itu adalah pengawasan dari
Baik, karena tidak ada pengawasan sehingga anak-anak tersebut bisa leluasa begitu ya, mengakses bebas apapun yang Ya, mereka inginkan. Terakhir betul. Ibu Tri Widayatsi, karena kita dibatasi durasi kita sayang sekali. Terakhir saya minta Ibu mungkin bisa memberikan saran ya selaku dari perwakilan Komisi Perlindungan Anak Daerah khususnya kepada orang tua, guru dan juga pesan pada semua anak-anak ya yang menyaksikan program ini juga. Seperti apa Bu agar hal serupa tidak kembali terjadi? Baik. Silakan Ibu. Iya, Bapak Ibu, peserta didik semua, teknologi itu memang mempermudah kita dalam segala hal. Kita bisa mengakses apapun. Tetapi adik-adik peserta didik itu harus bisa memilah-milah, mengetahui apa yang harus kita tonton dan tidak tonton. Nah, tentu saja untuk memilah-milah ini harus dibantu oleh guru dan orang tua. Dan orang tua itu aktif, guru juga aktif. Bagaimana caranya anak-anak itu mempergunakan HP, gadget tersebut hanya untuk hal-hal yang positif. Nah, berarti Komisi Perlindungan Anak bersama dengan orang tua, bersama guru, itu bersama-sama mengedukasi anak-anak apa yang bisa untuk diambil dari gadget tersebut. Dan apabila kita tidak berperan di situ, sebagai orang tua, guru, dan saya sebagai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang, itu yang akan memberikan edukasi apa-apa yang bagus, apa-apa yang tidak baik. Nah, ini harus digaungkan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya sekali memberikan edukasi, memberikan pengawasan, tapi terus-menerus pengawasan dan memberikan pendidikan terhadap anak-anak, apa yang bisa ditonton dan tidak ditonton, kemudian apa yang bisa dilakukan, harus dilakukan dan tidak dilakukan. Apabila dilakukan dengan terus-menerus, insya Allah akan meminimalisir hal-hal yang sudah sering terjadi ini. Dan tetapi ini juga merupakan bukan perhatian dari guru, orang tua dan KPADA saja, tapi mungkin pemerintah harus bersama lagi merumuskan hal-hal terhadap perlindungan anak ini agar bisa lebih baik, lebih mendapatkan rumus yang optimal dan memberikan hasil juga yang optimal. Seperti itu, Sirdi, Baik. dari saya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang. Baik, Ibu Tri, kita tentunya sekali lagi saya garis bawahi kata-kata memilah dan memilih ya untuk mengakses apa yang harus saya dilihat atau tidak dilihat. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah, orang tua dan guru, tentu kita semua agar menjaga para anak-anak ini merupakan generasi emas ya, nanti yang menjadi pemimpin masa depan tentunya, agar tidak melakukan hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Tri Widayatsi, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang. Ya, silakan Ibu, silakan. Mas, boleh. Baik, melihat kasus yang baru terjadi ini yang sedang viral, yang sedang kita soroti, sedang kita perbincangkan, trending topik ya. Nah, masyarakat itu saya beri apresiasi karena mau melaporkan kepada kepolisian tentang hal yang terjadi tersebut. Jadi hasil cerita dari anak-anak tersangka ini, cerita itu dikembangkan, dilihat di lokasi ternyata benar ada korban dan dilaporkan ke polisi. Jadi saya sebagai Komisi Perlindungan Anak memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah peduli dan sadar hukum terhadap permasalahan anak yang sedang terjadi ini. Iya, mudah-mudahan semuanya akan semakin terang menderang begitu ya, terbuka ya. Akan kalau ada kasus-kasus serupa bisa disampaikan biar bisa diusut. Sekali lagi terima kasih Ibu Tri Widayatsi, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metro Polisian. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Ibu.